Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang masalah kulit yang sering banget dialami oleh orang-orang, terlepas dari itu faktor usia ataupun jenis kelamin. Yap, yang aku maksud yaitu jerawat atau acne. Jadi di sini aku akan bahas yaitu kayak apa itu jerawat, walaupun aku tahu kalian pasti nggak ada yang nggak tahu jerawat ini apa. Tapi aku akan tetap bahas karena ini akan berkaitan dengan apa penyebab jerawat, dan yang pastinya juga kita akan bahas gimana cara mengatasi jerawat tersebut. Tapi sebelum masuk nih ya, kalian setuju gak sih kalau emang jerawat ini bener-bener ya nggak mandang yang namanya usia? Kalau kayak aku sendiri ya, aku tuh baru ngalamin masalah jerawat nih ketika aku memasuki usia 20-an, dah kalau nggak salah itu usia 22 tahun. Nah, di sini tuh ngebuktiin bahwa jerawat nih gak hanya identik dengan masa pubertas atau ketika remaja, tapi kita yang di usia 20-an, 30-an dan seterusnya itu nggak menutup kemungkinan kalau kita masih bisa mengalami jerawat tersebut. Tapi ya udahlah ya, kita nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk ngebahas si jerawat ini. Nah, jadi kita langsung masuk aja ngebahas yang pertama, yaitu apa itu jerawat. Jadi jerawat adalah masalah pada kulit yang berhubungan dengan produksi sebum atau minyak berlebih. Nah, di setiap pori-pori kita ini terdapat yang namanya folikel yang terdiri dari kelenjar minyak dan juga rambut. Nah, jerawat ini terjadi ketika folikel ini tuh tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk ngebahas apa penyebab dari jerawat. Penyebab jerawat ini terdiri dari beberapa hal atau beberapa step. Jadi yang pertama yaitu oil production atau produksi minyak. Sebenarnya kulit memproduksi minyak itu hal yang normal aja, karena minyak sendiri itu berfungsi untuk melembabkan dan melindungi kulit. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika produksi minyaknya ini malah berlebih. Seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berlebih itu tidaklah baik ya. Nah, kenapa produksi minyak ini bisa berlebih? Karena meningkatnya hormon testosteron atau ketika siklus hormon, khususnya terjadi ketika masa pubertas. Tapi untuk wanita sendiri, siklus hormon terjadi setiap bulan, yaitu ketika masa menstruasi. Nah, kemudian step kedua yaitu ketika kulit kita memproduksi minyak berlebih, hal ini dapat menyumbat pori-pori. Jadi sel kulit mati yang harusnya naik ke permukaan itu malah terperangkap di dalam pori-pori. Nah, kemudian yang step 3 yaitu ketika pori-pori kita ini yang tersumbat oleh minyak tadi dan sel kulit mati terinfeksi oleh bakteri. Nah, hal inilah yang dapat memicu mudahnya munculnya jerawat. Nah, yang ini secara nggak langsung men-trigger hal yang keempat nih, yaitu ketika tadi bakteri ini yang udah masuk ke dalam pori-pori dan berkembang biak di sana, hal ini memicu yang namanya inflamasi. Jadi inflamasi adalah sistem kekebalan alami tubuh ketika ada sesuatu barang asing, dalam kasus ini yaitu bakteri, ini masuk ke dalam kulit. Nah, dampak dari perlawanannya ini, kulit itu menjadi bengkak dan juga memerah. Nah, makanya jerawat itu kadang tuh timbul dan juga berwarna merah. Nah, jadi kalau disimpulkan ya, penyebab jerawat itu tadi ada produksi minyak berlebih, kemudian ada pori-pori tersumbat, bakteri, dan juga inflamasi. Nah, mungkin di luar hal itu juga bisa saja karena stres yang mempengaruhi gaya hidup, misalnya jadi pola makan kita nggak teratur, kemudian bisa saja karena skincare kita atau makeup kita itu nggak cocok, karena nggak semua skincare atau makeup itu dapat diterima oleh kulit. Nah, kemudian juga karena misalnya alat makeup kita atau tangan kita, sarung bantal kita kotor, hal ini dapat menjadi media untuk bakteri, sehingga bakteri tersebut dapat masuk ke kulit kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen atau suatu hal yang kalian tunggu-tunggu nih pasti, gimana cara mengatasi jerawat tersebut. Nah, jadi untuk menanganinya, kita usahain cari dan gunakan skincare dengan ingredients yang menargetkan hal-hal yang aku udah sebutin tadi. Jadi misalnya yang pertama tadi kan adalah masalah produksi minyak berlebih. Nah, kita cari ingredients yang menargetkan untuk mengontrol minyak tersebut. Jadi misalnya kita bisa gunakan ingredients niacinamide, karena salah satu fungsi dari niacinamide sendiri ini untuk mengurangi produksi minyak. Kemudian kalau misalnya di luar menggunakan ingredients niacinamide, mungkin kita juga menggunakan cleanser yang gentle
karena kalau nggak gentle, hal ini dapat membuat kulit kita jadi iritasi. Dan kalau kulit kita iritasi, hal ini malah memicu semakin banyaknya kulit kita memproduksi minyak untuk mengatasi iritasi tersebut. Nah, kemudian tadi ada masalah pori-pori tersumbat. Ini kita bisa gunakan ingredients yang golongan AHA, BHA, PHA, atau misalnya di sini salicylic acid. Nah, kita tahu kan salicylic acid ini dapat mengeksfoliasi, sehingga dia ini kan membersihkan hingga ke dalam pori-pori. Nah, kemudian salicylic acid ini juga dapat sebagai antibakteri dan juga dapat mengurangi efek dari inflamasi. Nah, selain itu kita dapat menggunakan ingredients retinoid atau retinol. Nah, retinol ini mungkin kalian sering dengarnya sebagai anti-aging, tapi sebenarnya ini juga dapat membantu ketika kita mengalami masalah jerawat, karena retinol sendiri ini dapat mengurangi efek inflamasi dan juga dapat mencegah penyumbatan pori-pori. Nah, kemudian masalah yang ketiga tadi ada bakteri. Selain kita bisa menggunakan salicylic acid, kita juga dapat menggunakan ingredients benzoyl peroksida dan juga azic acid. Nah, kemudian untuk masalah yang keempat tadi ada inflamasi. Ini kita bisa gunakan niacinamide, kemudian salicylic acid. Nah, kemudian kita juga bisa gunakan retinoid atau retinol kayak gitu. Jadi intinya jika kita ingin mengatasi masalah jerawat, kita cobalah cari ingredients yang mengandung niacinamide, kemudian retinoid atau retinol, kemudian golongan AHA, BHA, PHA di sini yaitu misalnya salicylic acid, kemudian benzoyl peroksida dan juga azelaic acid kayak gitu. Dan terakhir, saran dari aku untuk mengatasi masalah jerawat selain menggunakan ingredients yang aku udah sebutin tadi, kalian pertama bisa rajin mencuci wajah maksimal 2 kali sehari dengan catatan bahwa cleanser kalian itu gentle, dan juga dalam mengaplikasikannya atau dalam mencuci wajah kalian itu gosoknya dengan pelan sehingga nggak malah menyebabkan iritasi. Nah, kemudian carilah make up atau skincare kalian yang non-comedogenic. Nah, untuk make up nih, perhatikanlah alat-alat make up kalian, pastikan alat make up kalian selalu bersih, misalnya kayak kuas nih. Nah, yang kemudian jangan sering menyentuh wajah kalian, apalagi kalau kalian belum mencuci tangan. Dan juga kemudian batasi terkena sinar matahari, apalagi buat kalian yang sering lupa untuk mengaplikasikan sunscreen. Dan juga sering-seringlah mengganti sarung bantal kalian, misalnya 2 minggu sekali lah. Dan kemudian perhatikan pola makan kalian, perbanyak makan sayur dan buah. Oke, segitu aja pembahasan hari ini mengenai masalah jerawat. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan oh ya, aku udah ngecantumin beberapa link produk yang mengandung ingredients yang aku udah sebutin tadi, yang mungkin sekiranya bisa membantu kalian mengatasi masalah jerawat. Dan buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di-like dan share video ini. Thanks for watching and bye-bye.